suntikan. Nah, ini kalau kita lihat tentunya target kita untuk berusaha memberikan vaksinasi kepada total yang kita ketahui saat ini berjumlah 208,2 juta dari total awal yang 181,5 juta, di mana ada penambahan tentang usia 12-17 tahun, dan ini kemudian menjadi total target penerima vaksin kita adalah 208,2 juta. Baik dok, nah kalau kita bicara terkait dengan ketersediaan dosis vaksin nih dok, dengan targetnya itu tadi ya yang kemudian bertambah karena ada usia 12 sampai 16 tahun yang kemudian dikejar lagi hingga akhirnya target herd immunity-nya bertambah. Bagaimana dok sejauh ini untuk ketersediaan vaksinnya? Ya, sampai hari ini kita sudah menerima 151,9 juta dosis vaksin ya. Alhamdulillah tadi siang barusan saja kita menerima kembali Sinovac, dan ini jumlahnya terbesar yang kita terima ya, 21,2 juta dosis ya. Yang sebelumnya biasanya kita kurang lebih 10 sampai dengan 13 juta dosis dari Sinovac. Tapi hari ini adalah jumlah yang paling besar yang kita terima, 21,2 juta dosis, yang tentunya ini akan dipergunakan nanti di bulan Agustus untuk meningkatkan dosis vaksin yang kita suntikan. Jadi kalau total vaksin yang dalam bentuk setengah jadi maupun dalam bentuk jadi itu ada 173. Tapi nanti setelah diolah menjadi vaksin jadi, total dosis yang kita miliki itu adalah 151,9 juta. Jadi kita ketahui di bulan Juli ini, walaupun beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa memberikan vaksin karena vaksinnya belum dikirim dari pusat ya, karena memang kita ketahui bahwa jumlah vaksin yang kita terima tadi saya sampaikan 151,9 itu sebenarnya masih kurang lebih 30% ya dari kebutuhan kita, karena kebutuhan kita kan 462 juta dosis ya, yang artinya memang 426 juta dosis ini baru bisa dipenuhi, dikirim oleh seluruhnya oleh produsen vaksin sampai dengan Desember 2021, sehingga memang pemberian vaksinasi ini harus kita lakukan secara prioritas dan tentunya secara bertahap, mengingat kedatangan vaksin yang juga datangnya bertahap. Nah, alhamdulillah tentunya di Juli ini kita mendapatkan suplai vaksin yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini sesuai bahwa vaksin ini akan semakin bertambah, bahkan nanti di bulan Oktober, November, Desember itu akan sampai dengan mencapai 80 juta. Di bulan Juli ini kita mendapatkan total 54 juta dosis vaksin yang terdiri dari Sinovac dalam bentuk bulk itu 39,2 juta dosis, AstraZeneca 6,7 juta dosis, Sinopharm untuk vaksinasi gotong royong untuk 4 juta dosis, dan Moderna sendiri 4,5 juta dosis. Nah, tentunya ini akan semakin bertambah. Di Agustus nanti kurang lebih akan ada 60 juta dosis, di September juga sekitar 60 juta dosis, dan di Oktober, November, Desember itu sekitar 70 juta dosis. Kita tahu bersama ya dok bahwa ada target dari pemerintah juga, apalagi Pak Jokowi gitu melakukan percepatan dengan target 1 juta per hari di bulan Juli, kemudian nanti di Agustus rencananya akan ada 2 juta. Nah, dengan adanya stok yang kemudian dengan rencana-rencana yang nanti akan datang lagi, bagaimana tuh dok percepatannya? Ya, tentunya sebenarnya kita sudah pernah mencapai di akhir Juni itu vaksinasi sampai dengan 1,5 juta dosis ya, Mbak Nadia. Tapi kemudian karena situasi di awal minggu pertama sampai minggu ketiga Juli, dikarenakan adanya peningkatan kasus yang cukup eksponensial, sehingga fokus kita juga adalah berupaya menurunkan laju penularan terlebih dahulu sambil tetap memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Kita tahu juga di masa peningkatan kasus ini, masyarakat juga dihimbau untuk lebih banyak di rumah dan mengurangi aktivitas mobilitasnya, yang kemudian juga masyarakat juga ada yang tidak berani ya untuk keluar melihat dengan situasi kondisi tersebut, sehingga memang akselerasi untuk kembali mencapai 1,5 juta dosis ini tertunda dikarenakan situasi tersebut. Tetapi kalau kita melihat sejak awal Juli sampai dengan minggu ketiga ini, sebenarnya
suntikan kita per harinya itu sudah mencapai 1 juta, walaupun memang belum rata-rata 1 juta, jadi masih pada angka 900.000 sampai dengan 1,1 juta. Jadi memang masih fluktuatif dikarenakan kondisi peningkatan kasus yang terjadi tadi. Nah, upaya tentunya yang harus kita lakukan, pertama kita berusaha menurunkan laju penularan, tetapi di sisi lain kita harus tetap fokus untuk mengakselerasi vaksinasi. Artinya bagaimana kemudian kita melakukan vaksinasi dengan menggandeng TNI Polri, kemudian mendorong vaksinasi dosis kota yang merupakan kabupaten kota aglomerasi, kemudian 57 kabupaten kota itu dilakukan pemberian alokasi distribusi vaksin itu sebanyak 50%, dan khususnya untuk Jawa Bali itu distribusinya 50%. Dan juga yang penting adalah memperbanyak kerjasama kita ya dengan pihak swasta, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kemudian alumni, BUMN untuk lebih banyak membuka pos-pos vaksinasi. Baik, ya. Pada intinya ya nanti juga kita akan berbincang dengan salah satu pihak swasta yang melakukan ataupun membuka sentra vaksinasi ya dok ya. Ini juga sangat ya dinilai positif oleh Kementerian Kesehatan. Nah dok, kalau kita bicara soal yang terbaru nih terkait dengan stok yang tadi datang siang, yaitu terkait dengan 21 juta dosis vaksin. Nah prosesnya itu nanti akan dikemanakan tanda kutip ya dok ya? Ya, jadi saat ini dari total 130 juta dosis ya, yang sebelum kita menerima 21,5 juta ini, tentunya kita ketahui 63 juta dosis itu sudah kita suntikan, dan ada sekitar 7 juta dosis yang diproses distribusi saat ini. Nah, sisanya itu ada dalam bentuk jadi kurang lebih 12 juta dosis yang saat ini sedang mengalami proses quality control di Badan POM. Jadi setiap vaksin yang datang, pertama kali kalau dia adalah vaksin jadi, tentunya dia akan mengalami pemeriksaan dulu secara fisik dan juga pemeriksaan quality control dari Badan POM. Jadi itu memastikan ya dari segi keamanan sudah dipastikan bahwa vaksin yang kita distribusi itu adalah benar-benar vaksin yang dalam kondisinya baik. Nah, yang kedua adalah yang kalau dalam bentuk bulk ini harus diproses dulu oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi. Kira-kira kurang lebih waktu untuk pemrosesan ini adalah 2 minggu maksimum ya, dan tentunya setiap minggu itu kita bisa mendapatkan pasokan dari Bio Farma untuk vaksin jadi ini antara 5 juta sampai dengan 7,5 juta dosis vaksin. Jadi nanti vaksin yang 21,5 juta yang baru kita terima ini pasti akan diproses dulu untuk menjadi vaksin jadi kurang lebih mungkin 2 sampai 3 minggu. Kemudian akan ada proses quality control setelah vaksin jadi itu oleh Badan POM yang mungkin tadi sekitar 1 minggu lagi baru kemudian dia siap. Jadi memang 21,5 juta ini akan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi kita di minggu ke-3 atau ke-4 bulan Agustus. Sementara itu sekarang ini kita sebenarnya punya stok kurang lebih 40 juta dosis vaksin ya yang siap bisa kita gunakan. Baik, ya angin segar rasanya ya, apalagi untuk masyarakat yang saya lihat juga belakangan ini antusiasmenya cukup tinggi ya dok ya, untuk bisa melakukan vaksinasi meskipun di tengah PPKM level 4 ataupun PPKM darurat. Sementara terima kasih dokter Nadia, saya bergeser dulu ke dokter Raisa, saya mau tanya nih terkait dengan ya tentu saja masih ada hubungannya dengan vaksinasi dok. Yang dokter Raisa ketahui, menurut dokter Raisa nih, bagaimana sih sebetulnya tantangan yang dihadapi sama masyarakat apalagi untuk melakukan vaksinasi ya, datang ke sentra vaksinasi selama PPKM darurat ini berlangsung? Sebenarnya kalau kita bicarakan tantangan, banyak sekali ya terkait dengan vaksin COVID ini sendiri. Tapi yang tantangan utamanya sebenarnya ada di masyarakatnya sendiri. Karena yang paling banyak kita hadapi sekarang adalah hoax terkait vaksin. Misinformasi, disinformasi, kabar bohong, fitnah, mitos, wah apapun itulah ya. Jadi di Indonesia ini memang negara beribu-ribu mitos ya, sejak awal pandemi kita sudah lebih dari 5.000 hoax terkait dengan pandemi ini saja di negara ini. Jadi memang penyebaran informasi yang tidak akurat seperti itu tuh memang jadinya terkesan tidak terbendung gitu. Jadi memang kekuatan utama untuk menghadapi tantangan vaksin ini ada di masyarakatnya sendiri, ada di tangan kita sendiri. Ini ada beberapa tips sebenarnya yang sudah sering saya bagikan, tapi yang saya ulangi hari ini adalah kita harus tahu dulu sebelum kita menyebarkan berita,
kita harus tahu nih ciri-ciri berita ini termasuk hoax atau bukan. Biasanya berita yang diterima kalau sifatnya adalah seperti itu gitu ya, salah, itu biasanya dibikin lebay gitu, bombastis dan tidak ada rujukan resminya atau sumber yang valid gitu. Nah, maka kemungkinan besar itu adalah hoax. Maka stop aja di tangan Anda terlebih dahulu. Jadi semua pemirsa cek aja dulu ke covid19.go.id atau di kemkes.go.id. Nah, kalau di covid19.go.id itu Kominfo sudah bikin satu link khusus untuk hoaxbuster, di mana di situ kita bisa tinggal masukin aja keywordnya terkait dengan vaksin apapun itu pertanyaannya, nanti akan keluar rujukan-rujukan beritanya, apakah itu termasuk hoax atau tidak. Nah, pastikan yang kedua, yaitu ikuti terus aja beritanya yang dari sumber-sumber resmi. Misalnya dari keterangan juru bicara, Dr. Nadia misalnya, atau setiap kali ada update dari pemerintah gitu ya. Karena berita-berita dan informasi yang dibagikan itu tentu sudah diverifikasi berkali-kali gitu, sampai kemudian baru disampaikan ke sistem-sistem yang membantu untuk menyiapkan atau mendukung untuk menyebarkan gitu. Dan untuk masyarakat semua sebenarnya nggak perlu ragu ya, karena kalau sampai keterima hoax, akhirnya mereka kan jadi menarik diri nih ya, karena banyak yang ketakutan, tidak logis menghadapi realita vaksin seperti apa. Sebenarnya tidak perlu ragu, kita sudah punya badannya nih yang mengatur, yakni Badan POM sendiri. Jadi vaksin yang sudah mendapatkan regulasi dari Badan POM ya, sudah mendapatkan verifikasi, udah pasti aman, bermutu, dan berkhasiat. Apalagi di Indonesia kita punya Badan MUI nih. MUI sendiri juga sudah menyatakan bahwa vaksin yang ada sekarang ini adalah halal. Jadi kayaknya nggak perlu ragu lagi ya untuk semua masyarakat, segera ajak aja lingkungan sekitarnya, temannya, saudaranya, tetangganya, keluarganya gitu ya, semua diajak yang belum vaksin supaya kita bisa segera nih membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, supaya target yang tadi sudah disiapkan oleh pemerintah, yang tadi Dr. Nadia sudah jelaskan 208 juta orang ini bisa segera tercipta gitu, dan kita dapat membuat virus ini jadi nggak merajalela, virus ini jadi terkonten dan dapat ikut melindungi orang-orang yang belum dapat untuk divaksinasi. Setuju sekali ya. Jadi kita bisa vaksin untuk melindungi semuanya. Toh itu juga untuk kebaikan bersama ya, Dokter Raisa ya. Jadi yang namanya hoax lebay-lebay itu memang harus coba dilihat-lihat lagi sebelum disebarkan. Jangan sampai kita termakan dan juga menjadi korban hoax. Akhirnya ya itu tadi, amit-amit jangan sampai kena COVID-19 dulu ya Dok ya. Nah ini banyak sekali informasi terkait dengan vaksin, apalagi juga adaptasi kebiasaan baru. Nah kalau kita bicara soal vaksinasi, melakukan percepatan ada kemudian pihak swasta yang digandeng, yaitu salah satunya adalah Traveloka yang akan berbicara juga terkait dengan sentra vaksinasi yang dilakukan oleh Traveloka. Tapi nanti tahan dulu, usai jeda saya akan kembali lagi dalam dialog ini, tetap bersama kami. Di sana, nenek sudah vaksin. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai, jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
lagi dalam dialog produktif semangat Selasa dengan tema update percepatan vaksinasi COVID-19. Tadi sebelum jeda, saya sudah berbincang dengan jubir vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dan juga juru bicara pemerintah untuk COVID-19 sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, yakni Dr. Reisa Broto Asmoro. Nah, saatnya saya berbincang dengan salah satu pelaku usaha swasta yang memang saat ini sudah menggelar sentra vaksinasi ya. Ini juga sangat membantu pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 agar bisa segera didapatkan oleh masyarakat. Saya mau berbincang dengan Mas Reza Amirul nih. Mas Reza, yang saya dengar bahwa Traveloka ini sudah menggelar sentra vaksinasi selama sepekan ya di Bandara Soekarno-Hatta. Bukan begitu Mas Reza? Betul Mbak, sudah 2 pekan malah kami di bandara. Ya, yang pasti alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan juga dari pemerintah untuk kita di dalam usaha vaksinasi ini, dan juga ujung-ujungnya semoga bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi. Alhamdulillah sudah ada 14.000 Mbak sampai akhir minggu kemarin, hari Minggu ya tepatnya, 14.000 orang divaksinasi di Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Oke, nah untuk bisa mendapatkan vaksinasi dari Traveloka, mekanismenya seperti apa, Mas Reza? Baik, ya sebagai super app pastinya kami memang mengedepankan teknologi ya Mbak. Jadi di sini mudah sekali. Jadi vaksinasi itu bisa diakses di bawah Traveloka Experience. Jadi hanya tinggal klik aja, terus kemudian pilih sentra vaksinasinya di mana, kemudian bisa pilih lagi untuk hari dan jamnya. Jadi semuanya bisa dilakukan secara teratur. Nah, ketika terakhir itu, ketika di halaman pembayaran tinggal masukkan kode kuponnya itu vaksin, gitu ya. Jadi simpel sekali, semuanya bisa dilakukan dari rumah lewat handphone, gitu ya. Dan setelah mendapatkan jadwalnya, menemukan jadwalnya, ya tinggal datang ke sentra vaksinasinya itu sendiri. Gitu. Nanti e-voucher juga akan diterima tuh setelah pendaftaran tuh bisa dilihat di aplikasi kami atau dilihat di email, Mbak. Oke, jadi semudah itu ya, karena kita semua pasti memiliki telepon pintar dan juga punya app-nya. Nah, Mas Reza, kalau tadi Mas Reza katakan itu berarti hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk saat ini ya, Terminal 2 dan juga Terminal 3. Nah, animonya sejauh ini berarti sudah berapa? Tadi kan sekarang kan sudah 14.000 lebih. Nah, sebetulnya untuk beberapa hari ke depan nih, sudah ada berapa banyak yang kemudian mendaftar? Ada tidak datanya? Untuk di bandara sendiri itu memang untuk dosis pertama ya Mbak. Jadi kami sudah selesai sama 2 minggu untuk dosis pertama. 2 minggu lagi dari sekarang kami akan buka lagi untuk yang dosis keduanya. Tapi pada saat ini sekarang memang lagi ada juga sentra vaksinasi. Kami kerjasama dengan Kemenparekraf dan MNC Peduli Mbak. Itu di kantornya MNC di Kebon Jeruk dan Kebon Siri. Nah itu masih berjalan terus. Itu juga bisa dilihat langsung di aplikasi kami, jadi bisa langsung daftar juga kalau mungkin yang belum mendapatkan. Baik, oke, kalau begitu terdengar sangat lancar sekali masyarakat juga. Kalau tadi Mas Reza katakan 14.000 dosis vaksin, sudah 14.000 masyarakat yang kemudian sudah mendapatkan vaksinasi dengan cara yang dilakukan oleh Traveloka, itu artinya target yang sebetulnya dijatuhkan oleh Traveloka sudah terpenuhi ya Mas Reza ya? Alhamdulillah terpenuhi. Jadi kami sendiri ini kalau untuk yang bandara sebenarnya yang keempat ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu kami lakukan di Jogja, waktu itu kami kerjasama dengan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu itu ada 8.000 lebih penerima vaksin ya di sana di bulan April dan Mei. Terus kemudian kami lakukan juga, kami dukung juga sentra vaksinasi yang di Kabupaten Bandung bersama Kemenkes juga, bersama Pak BGS waktu itu. Terus kemudian yang ketiga adalah di Tangerang Selatan sendiri. Jadi mungkin kalau di layar ini terlihat, ini adalah yang kami lakukan di Tangerang Selatan, waktu itu ada 4.000. Dan di bandara kemarin 14.000, yang untuk MNC ini masih ongoing sih, masih berjalan terus, seharinya itu sekitar 600 penerimanya ya. Alhamdulillah sih Mbak, semoga bisa terus mendukung pemerintah juga, kita bisa cepat sehat kembali.
Iya, mudah-mudahan seperti itu ya. Dengan adanya kekebalan ataupun herd immunity, mudah-mudahan Indonesia bisa bangkit kembali dan juga pulih. Saya kembali ke Dokter Nadia nih. Kalau tadi bicara terkait dengan vaksinasi yang dilakukan oleh pihak swasta, terdengar lancar, kemudian juga bisa dilakukan di beberapa titik. Nah, tapi banyak juga ya dok ya keluhan yang diterima, utamanya keluar dari masyarakat di daerah. Sebetulnya yang jadi masalah itu apa ya dok? Ada masyarakat yang kemudian kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi dosis yang kedua misalnya. Baik, terima kasih Mbak Daniar. Jadi memang tadi kami sampaikan ya, walaupun kita memiliki stok vaksin yang cukup banyak yang diterima dari produsen vaksin, tapi memang dalam pelaksanaan vaksin ini tidak bisa kita lakukan sekaligus ya untuk seluruh sasaran vaksin. Mengapa? Karena kan sejak bulan Juli ini kan kita melakukan vaksinasi kepada seluruh usia di atas 18 tahun, bahkan juga bersamaan kita berikan vaksinasi pada usia remaja yaitu 12 sampai 17 tahun. Nah, otomatis dengan adanya target yang kurang lebih 160 juta dosis 160 juta orang ini, ketersediaan vaksin kita tidak akan mencukupi. Artinya kalau kita kemudian punya 50 juta dosis ya saat ini, yang artinya itu hanya cukup untuk 25 juta orang sasaran. Nah, jadi memang kita tahu bahwa penerimaan vaksin kita dari produsen vaksin itu memang tidak bisa datang sekaligus. Jadi mereka tidak bisa mengirimkan 426 juta dosis bersamaan ya. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini kita harus menyesuaikan. Kita tahu bahwa kedatangan vaksin ini akan secara bertahap setiap bulan kita akan menerima kurang lebih 50 sampai 70 juta dosis per bulannya. Nah, otomatis dosis yang kita bisa suntikan per bulan itu hanya pada angka 50 sampai 70 juta dosis. Artinya orang yang mendapatkan dosis pertama ya itu mungkin hanya separuhnya ya, ataupun yang mendapatkan dosis kedua. Nah, ini yang kemudian kita harus kemudian masyarakat memahami bahwa bukan berarti vaksinnya itu tidak tersedia ya, tapi artinya memang sumbernya terbatas karena kita menunggu pengiriman dari produsen vaksin. Tapi begitu vaksin itu sudah kita terima, itu kita langsung distribusikan, dan kita untuk mempermudah akses masyarakat, masuk tadi bekerja dengan Pak Reza nih, bagaimana melaksanakan membuka sentra-sentra vaksinasi di lokasi yang dekat dengan masyarakat ya. Artinya kalau di bandara kan pasti masyarakat itu pasti mengakses bandara, jadi otomatis mereka akan mudah, dan dengan sistem informasi dan teknologi yang baik itu vaksinasi bisa dilakukan di mana saja tanpa tentunya melihat KTP kita itu berada di mana, dan upaya-upaya untuk lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses vaksinasi ini kita lakukan terus-menerus dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Pada intinya masyarakat juga harus betul-betul memahami ya, stok terus berjalan, pihak Kementerian Kesehatan juga terus melakukan percepatan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Terima kasih Dokter Nadia. Nah, kalau kita bicara soal vaksinasi memang selalu dianggap sebagai salah satu tameng agar masyarakat Indonesia ini bisa paling tidak jika terkena COVID-19 maka gejalanya akan lebih ringan dibandingkan dengan yang belum, atau mungkin membentuk herd immunity. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang salah kaprah nih bahwa vaksin itu akan membuat tubuh saya kebal. Saya ke Dokter Reza nih sebagai salah satu ataupun duta adaptasi kebiasaan baru, karena banyaknya masyarakat yang baru vaksinasi pertama kemudian sudah jalan-jalan berkegiatan sehari-hari, atau mungkin yang belum divaksinasi sampai sekarang tapi menganggap keluarga saya sudah divaksinasi tuh, jadi saya merasa dilindungi oleh mereka. Nah, itu sebetulnya anggapan yang salah, bukan sih dok, ya kan? Ya, memang kalau kita baik sebelum atau sudah divaksin, dalam situasi seperti ini, kita tetap harus disiplin prokes, ya. Karena vaksin memang membantu kita untuk meringankan gejala kalau sampai terinfeksi virus tersebut. Tapi bukan berarti kita jadi kebal dan jaminan 100% kita nggak bakal sakit atau nggak bakal muncul gejala sama sekali. Jadi kita harus pahami bahwa yang sedang kita hadapi, perangnya ini sama virus di sekitar kita ini butuh pertahanan berlapis. Kayak seperti kita bayangin lah kalau sampai banyak banget virus yang masuk ke tubuh kita, meskipun kita banyak tentara yang timbul dan sudah siap di badan kita karena vaksin, tapi kita butuh upaya supaya virusnya nggak terlalu banyak yang masuk dengan proteksi-proteksi di luarnya terlebih dahulu. Misalnya karena penularan yang dari droplet, ya orang bisa
terinfeksi dengan cara kontak langsung dan tidak langsung, maka basicnya adalah 3M. Memakai masker dulu. Jadi masing-masing tuh membentengi dirinya dengan masker supaya nggak terpercik dan terhirup dari droplet orang lain. Kemudian ditambah lagi jaga jarak. Udah pakai masker harus jaga jarak supaya nggak masuk banyak virusnya ke tubuh. Kemudian apalagi mencuci tangan. Mencuci tangan kan membuat virus-virus yang ada di tangan kita, kalau kita pegang-pegang benda-benda di sekitar yang terkontaminasi oleh virus, sebelum kita pegang-pegang tempat masuknya virus, mata, hidung, dan mulut, tangan kita sudah harus dipastikan bersih dulu gitu. Nah, dengan cara itu tameng-tameng yang kita siapkan di sekitar kita, kalau sampai nanti ada kecolongan nih, wah ada celah yang masuk nih si virusnya gitu ya, kemudian masuk sampai ke tubuh kita, paling nggak jumlahnya nggak terlalu banyak, dan badan kita pasti bisa antisipasi dengan apa, disiapkan dengan sudah dibentuk pengenalannya dari si vaksin itu tadi. Jadi ya memang butuh berlapis itu tadi ya, makin banyak ikhtiar yang kita lakukan akan makin bagus. Jadi memang harus dilakukan nih semuanya berbarengan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, plus vaksinasi juga. Jangan sampai lengah, apalagi di saat kita belum tercapai nih kekebalan kelompok atau herd immunity yang seperti tadi sudah dijelaskan. Iya, jadi pada intinya bahwa protokol kesehatan 3M bahkan sekarang sudah 5M itu harus betul-betul diterapkan. Adaptasi kebiasaan baru ya, PPKM pun akhirnya sudah mencapai ke level 4. Nah, kalau kita bicara soal yang dilakukan antisipasinya nih dok, kan kita tahu bersama ya bahwa anak-anak di bawah usia 12, itu di bawah usia 12 sampai 17 itu kan belum bisa mendapatkan vaksinasi nih dok. Nah, bagaimana caranya kita para orang tua bisa mengenalkan ataupun mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baru ini? Karena ya kita tahu bersama kasus COVID-19 yang diderita oleh anak-anak meningkat nih akhir-akhir ini. Oh iya, jadi memang di masa seperti saat ini, di masa darurat ini ya, anak dianjurkan di rumah saja. Jadi memang tidak diperbolehkan dulu terlebih dahulu ya di masa PPKM darurat ini untuk keluar rumah. Nah, ketika ada di rumah, inilah saatnya kita untuk kita manfaatkan untuk melatih anak agar siap nanti kalau suatu saat sudah boleh keluar rumah. Misalnya dengan melatih memakai masker yang baik dan benar, melatih dan mengajarkan gimana sih caranya jaga jarak dengan teman dan orang lain, membiasakan anak-anak dengan mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan yang tepat gitu kan selama 20 detik dengan air mengalir dan sabun. Dan ini bisa dilatih setiap hari agar anak-anak ini saat ini punya modal agar siap nanti ketika sudah boleh selesai masa PPKM daruratnya diperbolehkan untuk keluar rumah. Tapi anak-anak diajarkan juga harus butuh teladan. Jadi orang tuanya adalah orang-orang yang harus menerapkan hal yang serupa. Jangan cuma nyuruh doang, tapi juga jadi teladan dengan melakukan prokes yang sama dan tepat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan pastikan juga orang tuanya ikut vaksinasi ya, jadi ikut melindungi diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka sudah berpergian keluar rumah, mereka sudah punya tameng untuk dirinya dan bisa mentamengi anak-anak di rumahnya yang belum mendapatkan akses vaksin. Iya, selain vaksin dok, kita tahu ya adaptasi kebiasaan baru ini ya PPKM kemudian sudah level 4. Tapi ini sudah berjalan paling tidak 16 bulan ya dok, pandemi ada di Indonesia dari Maret 2020. Apa sih dok yang paling signifikan berubah yang akhirnya harus dilakukan sama masyarakat? Masker 2 lapis, ya jadinya sekarang ya dok ya. Apalagi dok selain itu? Oke, pastinya banyak sekali yang harus diadaptasi ya di masa saat ini. Memang kita pertama yang paling penting adalah mengurangi mobilitas. Kita tahu mobilitas ini sangat mempengaruhi laju penularan kasus. Jadi karena pembawa virusnya manusia, ya udah mengurangi kontak dengan orang lain lah yang kita nggak tahu pasti nih status kesehatannya seperti apa. Itu adalah pencegahan terbaik saat ini gitu. Jadi ya adaptasi kebiasaan baru yang harus banget kita lakukan di masa seperti ini adalah mengurangi mobilitas gitu. Dan manfaatkan teknologi seperti ini. Kita berkomunikasi dengan via daring, itu akan mengurangi resiko. Dan ya kalau sudah sekarang lebih baik menggunakan double masker, dilakukan saja. Toh ini hanya digunakan kalau kita penting sekali emergency untuk harus keluar rumah, gitu kan. Jadi masker double masking ini penting untuk apa? Mengurangi kemungkinan celah-celah virus bisa masuk kalau misalnya hanya menggunakan masker bedah saja misalnya seperti ini, gitu kan. Kalau kita gunakan dia masih ada lubang-lubang nih di samping-sampingnya. Jadi biasanya nggak akan terlalu rapat.
Nah, kemudian ditambah lagi makanya ditumpuk dengan masker kain. Kenapa? Karena masker kain ini biasanya jahitannya mengikuti bentuk wajah, jadi lebih rapat. Nah, tapi kalau memang sudah menggunakan masker kain 95 gitu ya, itu tidak perlu lagi double masker. Tujuannya apa sih semuanya ini? Mengurangi resiko infeksi, mengurangi resiko kita bisa terpapar oleh virus itu gitu. Jadi ya di masa pandemi ini sebanyak mungkin ikhtiar yang kita lakukan itu akan membuat kita jadi lebih terlindungi, dan itu harus dilakukan oleh semua orang di saat yang bersamaan supaya virusnya nggak makin merajalela. Iya, Begitu, baik. Mbak. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu juga untuk mengatasi pandemi ataupun virus COVID-19 ini. Jangan sampai banyak lagi varian-varian lainnya ya. Waduh, itu juga Kementerian Jangan Kesehatan sampai. nampaknya nanti bingung lagi nih, karena sudah mulai muncul banyak pertanyaan Dokter Nadia ya, Iya. terkait dengan apakah vaksin yang ada saat ini bisa melindungi saya nih dari varian Delta misalnya. Nanti mungkin usai jeda ya, Dokter Nadia, kita akan berbincang lagi, Mas Reza dan juga Dokter Reisa. Kemudian saya juga nanti akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari viewers dan juga media yang sudah memberikan pertanyaan lewat aplikasi Slido. Tetap bersama kami. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Ya, dialog update percepatan vaksinasi COVID-19 masih terus kita lanjutkan bersama dengan 3 narasumber yang bergabung secara virtual. Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, kemudian juru bicara pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Dr. Reisa Brotoasmoro, dan juga Mas Reza Amirul sebagai Head of Corporate Communication Traveloka. Nah, saya langsung nih pertanyaan tadi sebelum jeda ya, karena itu juga jadi pertanyaan banyak orang. Dengan munculnya banyak varian Delta dan segala macam, bahkan kita yang saya juga nggak mau ya ada muncul lagi varian-varian yang baru, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dan sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, dengan vaksin yang ada sekarang, misalkan saya sudah disuntikan vaksin lengkap, apakah itu bisa menjadi tameng ataupun benteng yang cukup kuat ya, Dokter Nadia? Ya, betul sekali Mbak Daniar. Jadi vaksin yang ada sampai saat ini masih sangat efektif melawan semua varian atau mutasi virus yang ada, termasuk virus Delta yang kemarin menyebabkan peningkatan lonjakan kasus yang cukup signifikan ya dalam 3 minggu belakangan ini. Jadi sampai saat ini belum ada bukti ilmiah ataupun jurnal medis ya yang mengatakan jenis vaksin tertentu yang sudah tidak efektif lagi. Malah kemudian WHO mengatakan ayo kita percepat vaksinasi supaya segera kekebalan kelompok itu terjadi, dan ini dengan percepatan vaksinasi orang yang akan tertular makin sedikit dan tentunya mutasi atau varian baru itu juga bisa kita cegah untuk muncul ya. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi di flyer yang baru disampaikan Dr. Reisa juga ya, bahwa vaksinasi itu mengurangi resiko sebenarnya terhadap gejala sakit berat dan juga tingkat kematian. Tapi juga bisa memberikan tentunya
perlindungan karena vaksin tadi kan bekerja untuk melatih sistem kekebalan tubuh kita. Jadi bisa saja dengan pelatihan yang baik daripada vaksin tadi sehingga bisa melawan virus tadi dengan cara menetralisirnya dan kita bisa tidak bergejala atau bahkan sama sekali tidak sakit. Nah, perlindungan yang tentunya diberikan vaksin ini kita sudah lihat ya, mungkin bisa dilihat dari slide berikut. Ini dari data klaim perawatan COVID-19 di rumah sakit ya di periode Mei sampai dengan Juli 2021 bahwa efek perlindungan vaksin itu terhadap pasien COVID-19 yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, artinya sudah mendapatkan 2 dosis, ini betul-betul bisa melindungi resiko daripada kematian itu hingga 73%. Jadi dibandingkan dari orang yang belum mendapatkan vaksin, mereka sudah terlindungi sebanyak 73%. Kemudian kalau pasien COVID-19 yang sebelumnya mendapatkan dosis pertama, 90%-nya ini sembuh ya. Dan dari 96% yang mendapatkan vaksin dosis secara lengkap itu sembuh 100% ya dari COVID-19 ini. Sementara kalau kita lihat yang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali itu hanya 84% yang sembuh ya. Jadi kalau kita lihat ini kondisi-kondisi proteksi yang kemudian didapatkan dari orang yang kemudian sudah divaksin dibandingkan dengan orang yang belum divaksin itu jauh besar efek proteksinya ya. Bahkan kalau kita lihat bahwa dari informasi salah satu jurnal Public Health England itu vaksin AstraZeneca yang tentunya ini adalah salah satu vaksin yang kita gunakan juga ya dalam program vaksinasi nasional, itu perlindungannya sangat tinggi di varian Delta. Dengan 2 dosis vaksin AstraZeneca itu untuk mencegah resiko kita untuk dirawat di rumah sakit akibat varian Delta, itu spesifik malah untuk varian Delta, itu bisa sampai dengan 92%. Bahkan tidak ada kematian ya akibat mereka yang divaksinasi dengan AstraZeneca ini. Juga kita ketahui dari beberapa laporan rumah sakit bahwa dengan 2 dosis lengkap vaksin Sinovac itu penularannya itu bisa turun sampai dengan 94% dan mencegah kita untuk dirawat di rumah sakit itu sebanyak 96% dan menghindari kematian itu 98%. Jadi kalau kita lihat hasil-hasil ini yang mengatakan bahwa vaksin ini masih sangat efektif untuk memberikan perlindungan kita, termasuk juga terhadap varian Delta yang kita katakan tadi merupakan varian yang lebih cepat menular dan bisa meningkatkan tingkat keparahan. Pada prinsipnya bahwa vaksin ini tidak 100% kebal. Jadi orang yang sudah divaksin masih sangat mungkin untuk terinfeksi karena prinsip kerja vaksin adalah melatih sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau sistem kekebalan tubuh kita latihannya makin baik, dia pasti akan memberikan hasil yang baik juga ya, sama seperti misalnya atlet kita nih, Mbak Daniel yang sedang bertanding di Olimpiade. Kalau latihannya kemarin itu luar biasa, pasti akan mencetak prestasi dan menang di ajang-ajang pertandingan. Nah, ini sama. Kalau kemudian sistem imunitas kita ini responnya sangat baik, maka pada sebagian orang walaupun tertular, dia sama sekali tidak menjadi sakit. Tapi proteksi utamanya adalah gejala yang berat maupun kematian sangat bisa dihindari. Dan tentunya harus kita ingat karena tadi vaksin tidak 100% membuat kita kebal, harus didukung dengan protokol kesehatan. Jadi jangan lupa ingat pesan Dr. Reisa bagaimana kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Oke, betul sekali ya Dokter Nadia. Dan kita juga mudah-mudahan saja bisa berkaca dengan negara-negara lain, bisa sama dengan negara-negara maju lainnya yang memang sudah berhasil memvaksinasi 100% warganya ya, dan bisa berhasil memerangi pandemi COVID-19 ini. Meskipun memang angkanya masih ada yang positif, tapi minim sekali. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Jadi untuk Anda mendapatkan hoax, jangan sampai ya menjadi korban hoax untuk hal-hal yang demikian. Nah, saya langsung saja bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya dapatkan lewat Slido. Ini yang pertama dari rekan media ya, Fitri dari liputan6.com. Dari laporan yang masuk ke Kemenkes, strategi apa yang dilakukan Pemda untuk mengatur jumlah vaksin yang didistribusikan? Karena daerah-daerah ada yang kurang atau habis stoknya. Ini juga sama tadi ya pertanyaannya dengan pertanyaan saya di awal. Silakan Dokter Nadia.
Iya, baik. Jadi tadi saya jelaskan ya bahwa dari total kebutuhan kita 460 juta dosis vaksin, kita itu baru menerima 30%-nya. Artinya kalau kita berbicara target yang tadi Dr. Raisa sampaikan 208 juta dosis, itu artinya dengan vaksin yang ada kita baru bisa mengcover 30% dari 208 ya. Nah, tentunya dengan sistem distribusi yang tentunya harus secara bertahap dikarenakan ketersediaan vaksin, maka pemerintah daerah harus mengatur prioritasnya. Sama seperti kemudian kita misalnya dalam ketersediaan vaksin ini 50% kita fokuskan kepada Jawa dan Bali. Dan 50% dari Jawa Bali itu kita fokuskan kembali ke 57 kabupaten kota yang aglomerasi. Nah, yang strategi kedua adalah jumlah vaksin yang saat ini ada, kalau belum waktunya untuk menerima vaksinasi dosis kedua, sebaiknya stok vaksin yang ada itu diberikan untuk vaksin pertama. Karena kita memberikan ya, pasti akan mengirimkan per minggunya untuk distribusi vaksin berikutnya. Nah, nanti kalau memang kebutuhan untuk dosis kedua itu sudah banyak, sebaiknya diprioritaskan dulu. Karena mungkin waktunya sudah 28 hari untuk Sinovac ataupun sudah 2 atau 3 bulan untuk AstraZeneca, ini kemudian disuntikan dulu yang dosis kedua. Nanti baru dosis pertamanya. Nah, kemudian setelah itu pemerintah daerah harus kemudian membuat strategi ya. Artinya dalam membagi vaksinasi itu mungkin tidak bisa sama di seluruh kabupaten kota yang ada. Jadi mungkin harus difokuskan pada kabupaten-kabupaten kota dulu yang dimana memang jumlah kasusnya sangat tinggi dan laju penularannya sangat tinggi. Baik, itu dia. Terima kasih Dokter Nadia untuk jawaban terkait dengan strategi apa yang harus dilakukan, apalagi terkait dengan ketersediaan vaksin yang ada di daerah. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Mbak Fitri dari liputan6.com. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Mas Rido di Jakarta. Ini pertanyaan ditujukan untuk Dokter Raisa. Dok, penggunaan hand sanitizer itu sebenarnya efektif atau enggak ya? Atau lebih baik cuci tangan pakai sabun? Silakan Dokter Raisa. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Rido. Memang gini, jadi saran utama kita yang sudah kita kenal dari ribuan tahun lalu sebenarnya, cara mencuci tangan yang baik dan benar adalah menggunakan sabun dan air mengalir. Ya. Dan cuci tangan juga harus ada langkahnya. Seperti tadi sudah saya singgung sedikit, ada 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar selama 20 detik. Nah, sebenarnya kalau tidak ada air, hand sanitizer bisa menjadi pilihan yang efektif. Asal kandungan alkoholnya atau anti kumannya biasanya berada di atas 65% gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tuh kalau pakai hand sanitizer cuma bagian bawahnya aja dan dia tidak menjalankan langkah cuci tangan seperti pada saat dia mencuci tangan dengan sabun dan air tersebut. Nah, ini yang akhirnya membuat hand sanitizer jadi kurang efektif. Makanya ketika menggunakan hand sanitizer tetap harus melakukan 6 langkah cuci tangan yang baik juga. Jadi baik bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, sampai kuku, dan bagian-bagian tangan lainnya semuanya juga akhirnya bersih. Jadi nggak cuma bagian bawahnya aja gitu. Jadi tetap efektif kalau tidak ada air mengalir untuk membunuh kuman. Tapi kalau untuk menghilangkan semua kotoran-kotoran, sebenarnya yang disarankan adalah tetap ya sabun dulu, baru dibilas dengan air mengalir. Iya, itu dia ya. Jadi mengingatkan juga nih, saya sering salah pakai hand sanitizer cuma di telapak tangannya aja. Jadi harus melakukan langkah yang sama seperti cuci tangan supaya sama-sama efektif ya, menghindari kita kontak dengan COVID-19 itu. Terima kasih Dokter Raisa untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Cahya. Pertanyaannya seputar vaksinasi nih. Sampai saat ini provinsi mana saja yang pelaksanaan vaksinasinya tergolong cepat dan bagaimana upaya percepatannya? Terima kasih. Saya tunjukkan kembali untuk Dokter Nadia ya, memang juga punya datanya. Silakan Dok. Ya, kalau kita lihat provinsi yang paling cepat menyelesaikan vaksinasi itu ada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali ya, itu yang paling tinggi kalau kita lihat pencapaian vaksinasinya ya. Tetapi tentunya juga pencapaian vaksinasi ini sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin. Jadi rata-rata semua daerah saat ini sudah menghabiskan stok dosis vaksinnya ya, karena memang sejak Juli ini kan vaksinasi dibuka untuk seluruh kelompok masyarakat di atas usia 18 tahun. Bahkan tadi rentang remaja juga sudah kita lakukan. Jadi artinya kalau kita lihat di sini DKI Jakarta
Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara itu vaksinasinya sudah di atas angka 50% ya. Nah, daerah-daerah lain karena memang tergantung ketersediaan vaksin ini masih berusaha untuk segera mengejar target pencapaian vaksinasinya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Nadia untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media dan juga viewers ya yang memberikan pertanyaan lewat Slido ataupun chat di YouTube. Mohon maaf waktunya terbatas jadi saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan, tapi mudah-mudahan sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Untuk pertanyaan terakhir nih saya mau ke Mas Reza Amirul. Tadi juga Dr. Nadia mengatakan bahwa adanya percepatan itu selalu yang dikatakan percepatan. Salah satunya juga bekerja sama dengan pihak swasta dan diharapkan ada banyak pihak swasta lain ya, Mas Reza, bisa melakukan percepatan atau membuka sentra vaksinasi ini. Dari rekan-rekan Traveloka sendiri, ada tidak yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan pebisnis ataupun pihak-pihak lain untuk bisa bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan? Langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan nih, Mas Reza? Baik, iya Mbak Daniar. Mungkin saya mau menyentuh sedikit, tadi ada pertanyaan untuk ke Dr. Nadia ya, yang lebih tantangannya itu seperti apa gitu ya. Ini kalau boleh saya sharing juga sedikit. Jadi yang kami rasakan waktu itu ketika kami buka sentra yang di Jogja tuh ya, itu tantangannya lumayan besar ya, karena awareness itu belum sampai ke daerah-daerah ke pelosok gitu ya. Dan terus kemudian kedua juga untuk mobilitasnya sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa hadir untuk mencoba menjembatani tantangan tersebut gitu ya, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Waktu itu kami kerjasama dengan Pemprov Yogyakarta, dengan Dinkes gitu ya, dengan Dispar juga, untuk kita turun langsung ke kecamatan, ke kelurahan gitu ya, untuk mendatangkan penerima vaksin ini. Waktu itu tantangannya karena lansia ya, jadi memang masih belum dibuka untuk yang lain. Jadi bagaimana kita strateginya mungkin bisa dibilang jemput bola, ya, jemput bola, kita hadir langsung ke sana, kita sediakan transportasi untuk datang ke sentra vaksinasinya itu sendiri. Di Kabupaten Bandung pun juga kami lakukan hal yang sama waktu itu. Untuk Jakarta dan Tangsel mungkin karena memang konektivitas sudah baik, awareness juga sudah baik, alhamdulillah yang ingin mendapatkan vaksin datang sendiri gitu. Nah, mungkin kalau pertanyaannya adalah pesan apa yang bisa disampaikan ke pihak swasta yang lain, mungkin yang boleh saya sampaikan adalah ini spiritnya harusnya kolaborasi gitu ya. Ini bukan masalah pemerintah saja, kita harus semua bisa berperan serta, dan mungkin juga mungkin kalau secara individu, mungkin untuk orang-orang yang sudah divaksinasi bisa juga mencoba meyakinkan keluarga, tetangganya, ataupun siapapun kerabatnya gitu ya, untuk segera mendapatkan vaksinasi kalau misalnya memang belum. Jadi memang mungkin ada peran juga, atau mungkin kalau boleh dibilang tanggung jawab setelah mendapatkan vaksinasi, gimana caranya membawa orang juga, teman-teman kita, saudara kita, untuk juga sama-sama mendapatkan vaksinasi, sambil juga tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau dari saya mungkin mewakili Traveloka, bagaimana kita bisa terus berkolaborasi lagi gitu ya, lebih erat lagi, lebih dekat lagi, komunikasi kita jaga bareng-bareng supaya memang program ini benar-benar bisa membantu pulihnya Indonesia dari pandemi COVID ini. Mungkin itu kali ya Mbak Daniar. Iya, setuju tidak Mas Reza kalau saya katakan secara tidak langsung juga ini bisa berdampak positif pada bisnis masing-masing? Mungkin itu di belakang lah ya, kalau boleh saya bilang gitu ya. Jadi mungkin kalau boleh saya cerita lagi sedikit juga, kebetulan ini memang tim di internal kami yang turun sendiri di sentra vaksinasi gitu ya. Jadi rasa memiliki rasa empati itu jadi terbangun gitu di internal gitu. Jadi yang lebih penting adalah buat kami bagaimana kami bisa berperan serta, berperan aktif untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, pandemi ini. Untuk bisnis itu rasanya kita belakangan lah gitu ya. Yang penting
sekarang kan mungkin sudah disampaikan juga Bapak Menteri Parekraf, Bapak Menteri Kesehatan, dan pejabat tinggi lainnya juga menyampaikan bahwa kita utamakan kesehatan dulu, ekonomi pasti akan ikut gitu di belakangnya. Terima kasih Mas Reza untuk jawabannya dan juga banyak sekali pesan yang tadi disampaikan untuk rekan-rekan swasta lainnya ya. Kita harapkan bisa banyak kolaborasi, itu dia semangat kolaborasi semua pihak, termasuk juga masyarakat untuk bisa mendorong warga-warga lainnya yang mungkin belum divaksinasi untuk bisa dapat vaksinasi segera. Terima kasih. Nah, waktu kita sangat terbatas, untuk itu saya berikan masing-masing waktu untuk memberikan pesan dan juga kesimpulan dari dialog kita pada hari ini. Saya langsung ke Dr. Nadia terlebih dahulu. Silakan Dok. Ya, baik. Pesannya satu, walaupun mungkin situasi saat ini kita ketahui bahwa terjadi peningkatan kasus, tetap jangan lupa kita masih bisa berupaya mengatasinya dengan bercara bersama-sama. Saya sepakat dengan Pak Reza, ini adalah masalah bangsa, jadi ini adalah masalah kita semua. Jadi mari kita sama-sama bergotong royong dan tentunya sesuai dengan jadwal vaksinasi untuk segera divaksinasi, karena vaksinasi sudah terbukti juga memberikan proteksi kesembuhan hampir di atas 95% dan tentunya terhadap gejala-gejala yang berat. Terima kasih Dr. Nadia. Selanjutnya Dr. Reisa, silakan. Baik, untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, ini penting sekali ya untuk kita tetap terus semangat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pada setiap aktivitas kita. Meskipun vaksin sudah di depan mata, kita tidak boleh lengah. Belum saatnya kita menganggap remeh penyakit yang satu ini. Justru ini dapat membahayakan diri kita sendiri, terutama orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Kalau semakin kita menolak dan meremehkan, akan semakin merajalela virus ini. Semakin banyak nanti korban yang berjatuh. Jalannya seperti dulu lagi. Maka mari kita saling tidak beradu argumen. Ini saatnya kita untuk bersatu, bergotong royong, karena saat ini kita sedang melawan musuh yang sama, yakni virus COVID-19 dengan melaksanakan 3M, sukseskan 3T dan vaksinasi. Terima kasih Dr. Reisa. Last but not least, silakan Mas Reza. Ya, sebenarnya sudah disampaikan oleh Dr. Nadia dan Dr. Reisa ya, yang memang pakarnya. Tapi buat saya mungkin kembali lagi, ini waktunya rasanya kita untuk menunjukkan rasa kemanusiaan kita juga dengan lingkungan gitu ya. Mungkin ada beberapa golongan atau kalangan yang memang alhamdulillah bisa bertahan di masa yang sulit ini, tapi ada juga yang memang kesulitan, dan bagaimana mungkin kita bisa membantu saudara, tetangga, teman-teman juga gitu ya, untuk bisa kita sama-sama maju untuk mengatasi pandemi ini. Untuk yang dari sisi kesehatan, silakan dari Dr. Nadia dan Dr. Reisa aja, mungkin dari saya itu sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Semangat kita sama ya. Mudah-mudahan dialog kali ini menggugah masyarakat yang saat ini menyaksikan untuk segera bisa mendapatkan vaksin, entah itu dari Kementerian Kesehatan ataupun pihak-pihak swasta yang melakukannya. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber saya pada siang hari ini. Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, kemudian juga juru bicara pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Dr. Reisa Broto Asmoro, dan Mas Reza Amirul sebagai Head of Corporate Communication Traveloka. Semoga kita bisa selalu sehat. Semoga nanti kita bisa bertemu tidak virtual seperti ini ya, di saat semua kondisi sudah kondusif. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Ya, jadi itu dia kesimpulannya adalah Indonesia harus bersatu, berkolaborasi tadi, berusaha bersama bersabar, bersama konsisten dan taat protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan kita, keluarga dan juga negara. Jangan lupa untuk selalu tetap disiplin dan perketat protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, itu yang paling penting, mengedepankan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Intinya tetap jaga protokol kesehatan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Daniel Akhri, terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa
bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Baik dok, Mbak Reza. Mbak Reza, Mari pamit. Salam sehat Sampai semuanya. ketemu dok. Mari. Makasih. Terima Ini sering kasih. banget nih kita bareng. Makasih ya dok. Mbak Mari, Reza. mari. Izin pamit.